Salam literasi. Kaifahalukum sobat, perkenalkan nama saya Ima Rusmawati dari Istitil Huda Cipetir. Untuk tantangan literasi Februari ini, saya akan menceritakan sebuah cerpen yang berjudul Ibu Maafkan Aku. Simak baik-baik ya. Pada suatu hari, langit yang tiba-tiba turun gerimis. Saat itu seperti menyaksikan sebuah kepergian. Saat itu tidak ada yang bisa berkata-kata lagi ketika melihat sosok itu terbaring lemah di tengah-tengah ruang tamu. Seorang gadis yang baru pulang langsung mendatangi ibunya, menangis di pangkuan ibunya dan berkata, "Ibu, maafkan aku." Kemudian suasana pun menjadi hening. Tiba-tiba teringat akan masa lalu yang tidak begitu banyak untuk dikenang. Tidak banyak kenangan memang. Gadis itu merasa sangat sedih dengan kehilangan sang ayah. Ayah yang pergi, yang setiap hari menjadi sosok idolanya, menjadi tempatnya bertanya, menjadi tempatnya bercerita tentang segala hal. Tapi di balik kepergian ayahnya itu, gadis itu punya satu cerita yang sangat membuatnya menyesal, yaitu cerita yang tiba-tiba terbersit di benaknya. Suatu hari ketika ia seperti merasa diasingkan untuk pergi dari rumah, menjauh dari orang tua untuk belajar, kemudian bertahun-tahun lamanya tidak pulang, gadis itu sempat memiliki pikiran, tiba-tiba terbersit di benaknya bahwa andaikan suatu hari ayah pergi, aku tidak akan rela. Apa yang akan terjadi padaku? Begitu kata gadis itu. Sehingga kalau boleh memilih, kenapa tidak ibu dulu yang pergi? Tapi pikiran itu tidak lama. Pikiran itu ditepisnya seketika dan tidak terulang dan tidak terfikirkannya lagi. Ketika teringat kembali kata-kata itu, pikiran itu, saat di pangkuan ibunya, gadis itu pun menangis dengan lebih keras lagi. Mohon ampun kepada ibunya bahwa dia pernah punya pikiran seperti itu. Kepergian ayahnya, mungkin itulah jawaban atas pikirannya itu. Dan momen atau saat untuk dia untuk bisa meminta maaf kepada ibunya karena telah punya pikiran seperti itu. Nah, Sobat Cangra, ternyata dari cerita ini, dari cerita pendek ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa apapun yang kita katakan dari dalam hati, apa yang terbersit dari pikiran kita, haruslah baik, haruslah dicerna baik-baik. Jangan sampai terbersit pikiran atau sesuatu hal yang kemudian menjadi doa yang dikabulkan, kemudian menjadi hal-hal yang akan berbalik kepada kita dan akan membuat kita menyesal seumur hidup. Setelah kejadian itu, Sobat Cangra tahu, gadis itu memohon ampun kepada ibunya dan ibunya pun memaafkan. Dari situlah ternyata komunikasi antara ibu dan anak dan gadis itu yang awalnya memang tidak terlalu baik karena gadis itu kan lebih dekat dengan ayahnya yang kemudian telah meninggal dunia. Setelah saat itu hubungan mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih sering berkomunikasi dan lebih terbuka. Yuk Sobat Cangra, kita lebih membersihkan hati kita dan selalu terbuka berkomunikasi dengan orang tua kita. Sekian cerita saya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Istitil Huda, Sore Cerdas Kreatif Disiplin.